Bapak dan Ibu di Indonesia, kita seringkali menganggap bahwa di usia 60 atau 70 tahun, katarak, kacamata tebal, dan pandangan yang mulai buram adalah hal yang wajar. Tapi pernahkah Anda membayangkan, di sebuah negara lain, tidak aneh melihat seorang lansia berusia 90 tahun masih bisa membaca koran tanpa bantuan kacamata? Negara itu adalah Jepang. Apa rahasia mereka? Ternyata bukan karena teknologi canggih atau obat-obatan super. Rahasianya tersembunyi di dalam piring makan dan kebiasaan hidup mereka sehari-hari. Tenang, di video ini, kita akan mencuri rahasia-rahasia dari para lansia di Jepang, agar mata kita juga bisa tetap tajam sampai tua. Sebelum kita mulai, saya ingin sekali mengenal Bapak dan Ibu lebih dekat. Silakan tulis di kolom komentar, asal dari kota mana dan berapa usia Bapak atau Ibu saat ini. Sebelum kita terbang ke negeri matahari terbit untuk mengintip rahasia mereka, mari kita lihat sejenak potret yang sangat kontras antara dua orang lansia dari dua dunia yang berbeda. Sebuah cerminan yang mungkin akan membuka mata kita. Di sebuah kota di Indonesia, hiduplah Pak Bambang, seorang pensiunan berusia 68 tahun. Pak Bambang adalah orang yang baik hati dan sangat menikmati hidup. Menu makan siangnya hampir tidak pernah berubah. Sepiring besar nasi putih hangat, sepotong ayam goreng crispy, ditambah tahu goreng dan sambal terasi. Sore harinya beliau akan bersantai di teras ditemani secangkir teh, manis pekat, dan beberapa potong pisang goreng. Beliau merasa hidupnya sudah nikmat. Namun kenikmatan itu harus dibayar mahal. Penglihatannya terasa semakin menurun setiap tahun. Kacamatanya semakin tebal dan dokter sudah mulai menyinggung tentang kataraknya yang mulai menebal. Membaca tulisan kecil di botol obat sudah menjadi sebuah perjuangan. Sekarang mari kita berpindah ke sebuah desa kecil di pesisir Okinawa, Jepang. Di sana hiduplah kakek Tanaka. Usianya 92 tahun. Setiap pagi, setelah melakukan senam ringan di halaman rumahnya, kakek Tanaka masih bisa berjalan kaki ke dermaga kecil untuk melihat para nelayan kembali. Siang harinya, beliau masih asik membaca buku tentang sejarah di bawah pohon. Penglihatannya masih jernih. Menu makan siangnya sangat sederhana. Semangkuk kecil nasi kadang dicampur ubi. Sepotong ikan makarel bakar yang kulitnya sedikit gosong. Semangkuk sup miso hangat dengan potongan rumput laut dan tahu. Serta beberapa potong acar mentimun. Sore harinya beliau akan duduk bersama istrinya, menikmati secangkir teh hijau hangat tanpa gula. Kisah kontras antara Pak Bambang dan kakek Tanaka ini bukanlah sebuah dongeng. Ini adalah cerminan dari data kesehatan global. Jepang, terutama Okinawa, dikenal sebagai salah satu zona biru, yaitu wilayah di dunia dengan konsentrasi lansia di atas 100 tahun yang hidup sehat tertinggi di dunia. Dan salah satu ciri kesehatan mereka yang paling menonjol adalah kesehatan mata yang luar biasa. Mari kita gunakan sebuah analogi sederhana untuk memahami perbedaan ini. Bayangkan mata kita adalah sebuah lentera minyak yang menerangi jalan kehidupan kita. Kaca lentera adalah lensa mata kita. Sumbu api adalah retina kita, bagian yang menangkap cahaya. Dan minyak bakar yang kita gunakan adalah makanan yang kita konsumsi setiap hari. Pola makan seperti yang dijalani Pak Bambang, yang tinggi akan gula, karbohidrat olahan, dan lemak dari minyak goreng. Ibarat kita mengisi lentera kita dengan minyak tanah oplosan yang kotor. Saat dibakar, minyak ini akan menghasilkan asap hitam pekat, radikal bebas dan peradangan. Dalam jumlah besar, asap hitam ini secara perlahan akan menempel dan membuat kaca lentera, lensa, menjadi hitam dan buram, katarak. Api yang dihasilkannya pun tidak stabil, dan akan cepat menghanguskan sumbu, merusak retina. Sebaliknya, pola makan seperti yang dijalani kakek Tanaka, yang kaya siyak kamikai, sayuran berwarna-warni, dan teh hijau. Ibarat kita mengisi lentera kita dengan minyak kelapa murni kualitas terbaik. Minyak ini akan terbakar dengan bersih, menghasilkan sangat sedikit asap. Apinya stabil dan terang. Hasilnya kaca lentera akan tetap bening, dan sumbunya akan awet menyala terang selama puluhan tahun. Kisah ini bukanlah untuk menyalahkan kebiasaan kita. Sedikit sekali sebuah undangan untuk merenung. Kebiasaan makan gorengan dan minum teh manis adalah bagian dari budaya kita. Namun jika kita menginginkan hasil yang berbeda,
seperti penglihatan yang tajam di usia 90. Mungkin sudah saatnya kita belajar dan mengadopsi kearifan dari budaya lain. Lalu, apa sebenarnya kandungan ajaib di dalam minyak kelapa murni ala para lansia Jepang yang membuat lentera mata mereka tetap menyala terang benderang? Untuk bisa mencuri rahasia lansia Jepang, kita harus memahami terlebih dahulu amunisi apa saja yang mereka gunakan untuk melindungi mata. Ternyata makanan yang mereka konsumsi setiap hari adalah sebuah gudang senjata yang penuh dengan pasukan pahlawan pelindung mata. Mari kita kenali 5 kelompok pahlawan utama ini. Pahlawan Rasim 1, asam lemak omega 3, sang pemadam kebakaran, retina mekanisme ilmiah. Ini adalah pahlawan paling utama dalam diet Jepang. Asam lemak omega 3, terutama jenis DHA, adalah komponen struktural utama dari sel-sel fotoreseptor di retina kita. Retina adalah film di dalam kamera mata kita. Asupan DHA yang cukup sangat penting untuk menjaga bangunan retina tetap kokoh. Namun peran lainnya yang tak kalah penting adalah sebagai agen anti-inflamasi, anti radang, yang sangat kuat. Peradangan kronis adalah salah satu pemicu utama kerusakan mata. Omega 3 bekerja seperti pemadam kebakaran, yang siap siaga mematikan api peradangan di pembuluh darah halus mata. Fakta ilmiah. Ringan, omega 3 juga merupakan komponen penting dari lapisan minyak pada air mata, yang mencegah mata cepat kering. Data dari berbagai penelitian besar menunjukkan bahwa asupan tinggi omega 3 secara signifikan menurunkan risiko penyakit degenerasi makula, AMD, penyebab utama kebutaan pada lansia. Pahlawan nomor 2. Antioksidan karotenoid, kacamata hitam internal. Dari alam mekanisme ilmiah, kelompok pahlawan ini adalah pigmen-pigmen warna yang ada di dalam sayuran dan hewan laut. Ada beberapa jenis yang sangat penting, lutein dan zeaxanthin, ditemukan di sayuran berdaun hijau gelap. Mereka akan menumpuk di makula, pusat retina, dan bertindak sebagai kacamata hitam internal, menyaring cahaya biru berbahaya sebelum merusak sel-sel mata. Beta-karoten ditemukan di sayuran berwarna oranye. Ini adalah bahan baku bagi tubuh untuk membuat vitamin A yang krusial untuk penglihatan di malam hari. Astaxanthin dan fucoxanthin. Ini adalah karotenoid super yang ditemukan di salmon, memberi warna pink dan rumput laut coklat. Keduanya adalah antioksidan yang luar biasa kuat, bahkan puluhan kali lebih kuat dari vitamin E, dan terbukti dapat melindungi mata dari kerusakan akibat stres oksidatif dan peradangan. Pahlawan nomor 3, vitamin A, C dan E trio antioksidan klasik mekanisme. Ilmiah, ketiga vitamin ini adalah garda pertahanan antioksidan klasik yang bekerja secara sinergis. Vitamin A penting untuk penglihatan malam hari. Vitamin C adalah mandor, pembentuk kolagen di lensa dan kornea, serta menjadi antioksidan utama di dalam cairan mata untuk mencegah katarak vitamin. Dia adalah antioksidan larut lemak yang melindungi membran atau dinding sel-sel mata dari kerusakan pahlawan. Free polyphenol teh hijau, katekin dan EGCG mekanisme. Ilmiah, teh hijau adalah minuman ajaib bagi mata. Ia mengandung sekelompok antioksidan super kuat bernama katekin, dengan yang paling terkenal adalah EGCG, epigalokatekin galate. Keajaiban dari katekin ini adalah ukurannya yang sangat kecil, yang memungkinkannya untuk menembus sawar darah retina, blood retinal barrier, dan masuk ke dalam jaringan mata. Fakta ilmiah ringan. Begitu berada di dalam mata, katekin ini akan memberikan perlindungan antioksidan langsung pada lensa, retina, dan jaringan lainnya, melindungi mereka dari stres oksidatif dan kerusakan akibat sinar UV. Pahlawan Schweisen 5, mineral pendukung, seng, selenium, magnesium, mekanisme. Ilmiah, para vitamin dan antioksidan di atas tidak bisa bekerja sendirian. Mereka membutuhkan asisten berupa mineral-mineral penting. Seng, zinc, adalah supir yang mengangkut vitamin A dari hati ke retina. Tanpa seng, vitamin A tidak akan berguna. Selenium bekerja sebagai rekan kerja bagi vitamin E, membantu mendaur ulang antioksidan lain dan melindungi mata. Magnesium
membantu merelaksasi otot-otot mata yang tegang dan melancarkan aliran darah. Dengan memahami kelima kelompok pahlawan ini, kita kini tahu amunisi apa saja yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita, meniru apa yang dilakukan oleh para lansia di Jepang. Setelah mengetahui pasukan pelindung yang mereka andalkan, sekarang saatnya kita mencuri 6 rahasia praktis dari dapur dan gaya hidup para lansia di Jepang. Kabar baiknya, semua rahasia ini bisa kita adaptasi dengan mudah menggunakan bahan-bahan yang ada di Indonesia. Rahasia Nimuri 1, Pesta Ikan Berlemak. Setiap minggu penjelasan, ini adalah rahasia paling utama. Diet tradisional Jepang sangat kaya akan ikan berlemak yang merupakan sumber omega-3, DHA and EPA, dan astaxanthin terbaik. Mereka rutin mengonsumsi ikan seperti makarel, saba, sarden, iwashi, salmon, sake, dan belut, unagi. Cara adaptasi di Indonesia. Kita tidak perlu membeli salmon atau unagi yang mahal. Kita punya salmon lokal yang tak kalah hebat, ikan kembung, ikan tongkol, ikan sarden lemuru, dan ikan tuna. Jadikan ikan-ikan ini sebagai lauk utama minimal 3 kali seminggu. Olah dengan cara dibakar, dipepes, atau ditim, jangan digoreng. 2. Rahasia nombor 2, mengonsumsi sayuran dari laut. Rumput laut. Penjelasan, rumput laut adalah bagian tak terpisahkan dari diet Jepang. Mereka mengonsumsi berbagai jenisnya, seperti wakame dan kombu di dalam sup miso, atau nori sebagai pembungkus sushi atau taburan nasi. Rumput laut adalah sumber mineral, yodium, magnesium, dan yang terpenting, antioksidan langka seperti fukoxanthin. Cara adaptasi di Indonesia. Saat ini, rumput laut kering seperti wakame kering atau kombu sudah sangat mudah ditemukan di supermarket besar. Cukup rendam wakame kering selama beberapa menit. Dia akan mengembang dan siap dimasukkan ke dalam sup sayur bening atau tumisan Anda. Atau gunakan lembaran nori yang dihancurkan sebagai taburan di atas nasi hangat. 3. Rahasia nomor 3. Ritual minum teh hijau. Tanpa gula penjelasan. Bagi orang Jepang, teh hijau bukanlah minuman sesekali, melainkan minuman harian. Mereka meminumnya sepanjang hari. Teh hijau adalah sumber antioksidan katekin, EGCG, yang luar biasa untuk melindungi mata dari dalam. Cara adaptasi di Indonesia. Ini sangat mudah. Ganti kebiasaan minum teh manis kita dengan teh hijau tawar. Seduh teh hijau dengan air yang tidak terlalu mendidih, sekitar 80 derajat Celcius, untuk mendapatkan rasa terbaik dan menjaga kandungan antioksidannya. Nikmati 2-3 cangkir sehari. Kalau Bapak dan Ibu merasa rahasia-rahasia dari Jepang ini menarik dan bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga, supaya tidak ketinggalan tips-tips awet muda lainnya dari seluruh dunia. 4. Rahasia nomor 4, makan pelangi. Di atas piring penjelasan. Ada sebuah prinsip dalam diet Jepang yang disebut makanlah dengan matamu. Mereka berusaha untuk menyajikan makanan dari 5 kelompok warna. Merah, kuning, oranye, hijau, putih, dan hitam ungu. Setiap warna menandakan kandungan vitamin dan antioksidan yang berbeda. Cara adaptasi di Indonesia. Ini adalah prinsip yang sangat indah untuk kita tiru. Pastikan piring makan Anda selalu berwarna-warni. Merah, dari tomat, likopen, oranye. Dari wortel atau ubi jalar, beta-karoten. Hijau, dari bayam atau daun kelor, lutein dan zeaxanthin, ungu. Dari terong ungu atau ubi ungu, antosianin. Putih, dari bawang putih atau kembang kol. Dengan makan pelangi, kita memastikan mata kita mendapatkan semua jenis pasukan pelindung. 5. Rahasia dia ke-5. Filosofi Hara Hachibu. Makan berhenti sebelum kenyang. Penjelasan. Kyuriais adalah rahasia gaya hidup dari Okinawa yang sangat kuat. Hara Hachibu berarti makanlah sampai perutmu 80% penuh. Ini adalah praktik pengendalian kalori secara alami. Alasan medis. Dengan berhenti sebelum kenyang, kita mencegah lonjakan gula darah yang drastis, mengurangi beban kerja metabolisme tubuh, dan secara signifikan mengurangi produksi radikal bebas. Lebih sedikit radikal bebas berarti lebih sedikit karat pada mata kita. Cara adaptasi di Indonesia. Makanlah secara perlahan. Kunyah makanan Anda dengan baik. Beri jeda sejenak di tengah-tengah makan.
Minum segelas air sebelum makan. Dengarkan sinyal tubuh, dan berhentilah saat rasa lapar sudah hilang, bukan saat perut sudah terasa begah. 6. Rahasia number 6. Kekuatan kedelai fermentasi penjelasan. Produk kedelai fermentasi seperti miso untuk SUPP dan natto adalah bagian penting dari diet Jepang. Natto meskipun aromanya kuat, sangat kaya akan vitamin K2 alasan medis. Vitamin K2 berperan penting dalam menjaga kesehatan pembuluh darah dengan cara mencegah pengapuran atau kalsifikasi. Pembuluh darah yang sehat dan bebas sumbatan akan memastikan aliran darah yang kaya nutrisi ke mata tetap lancar. Cara adaptasi di Indonesia. Jika tidak terbiasa dengan natto, kita punya juara kedelai fermentasi kita sendiri, tempe dan tauco. Keduanya juga menyediakan nutrisi yang baik untuk kesehatan secara umum. Tapi hati-hati, Bapak dan Ibu. Dalam semangat kita untuk meniru pola makan Jepang yang luar biasa sehat ini, ada satu jebakan besar yang seringkali luput dari perhatian. Ada satu bumbu utama yang menjadi sisi gelap di balik panjang umurnya lansia Jepang, yang jika kita tiru mentah-mentah justru bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita, terutama bagi para penderita tekanan darah tinggi. Kejutan ini datang dari kecap asin, shoyu, dan kecintaan mereka pada rasa asin. Loh, bagaimana mungkin? Bukankah makanan Jepang itu terkenal sehat dan tidak berminyak? Pertanyaan yang sangat bagus. Memang benar makanan mereka tidak banyak digoreng. Namun untuk mendapatkan cita rasa umami atau gurih yang kuat, dapur Jepang sangat bergantung pada bumbu-bumbu yang difermentasi dan memiliki kandungan natrium, garam yang luar biasa tinggi. Sisi gelap di balik rasa umami yang lezat kecap asin, shoyu. Ini adalah bumbu wajib di hampir setiap masakan Jepang. 1 sendok makan kecap asin saja bisa mengandung lebih dari 9 gram natrium, hampir separuh dari batas asupan harian yang direkomendasikan. Pasta miso, pasta kedelai fermentasi ini adalah bahan dasar sup miso. Meskipun sehat karena probiotiknya, kandungan garamnya juga sangat tinggi. Acar sayuran, tsukemono. Orang Jepang gemar sekali menyantap berbagai jenis acar sebagai pendamping makan. Proses pembuatan acar ini menggunakan garam dalam jumlah yang sangat banyak. Jebakan hipertensi dan risiko kanker lambung ala Jepang fakta mengejutkan. Di balik angka harapan hidup mereka yang tinggi, Jepang adalah salah satu negara maju dengan tingkat prevalensi hipertensi, tekanan darah tinggi, yang juga sangat tinggi. Data dari Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, seringkali menyoroti hal ini. Penyebab utamanya ditengarai adalah konsumsi garam yang masif dari bumbu-bumbu tradisional mereka. Hipertensi, seperti yang kita tahu, adalah musuh bagi pembuluh darah di mata dan ginjal. Risiko kanker lambung. Selain itu, konsumsi makanan yang diasinkan dalam jumlah tinggi secara historis juga dikaitkan dengan peningkatan risiko kanker lambung di Jepang. Bagaimana lansia Jepang bisa selamat? Lalu mengapa mereka tetap bisa panjang umur? Para ilmuwan percaya ada beberapa faktor penyeimbang. Pertama, asupan kalium dari sayuran dan rumput laut mereka yang sangat tinggi membantu menyeimbangkan efek buruk natrium. Kedua, konsumsi teh hijau mereka yang rutin juga terbukti memiliki efek perlindungan pada pembuluh darah. Namun, bagi kita di Indonesia, yang mungkin asupan kaliumnya tidak setinggi mereka dan sudah memiliki riwayat hipertensi, meniru mentah-mentah penggunaan kecap asin dalam jumlah banyak adalah sebuah tindakan yang sangat berisiko. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan rasa umami yang lezat tanpa harus bergantung pada kecap asin atau garam yang berlebihan? Adakah bumbu-bumbu alami pengganti dari dapur kita sendiri yang justru ramah bagi tekanan darah dan ginjal kita? Daftar lengkap bumbu umami alami yang aman untuk lansia dan cara membuatnya akan saya kupas tuntas di video selanjutnya. Saya akan ajarkan cara membuat kaldu jamur ajaib dan memanfaatkan rempah-rempah lain sebagai pengganti rasa gurih. Jadi pastikan Bapak dan Ibu sudah tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Jadi Bapak dan Ibu, kesimpulan dari perjalanan kita ke Jepang hari ini sangatlah mencerahkan. Rahasia mata tajam mereka bukanlah tentang satu makanan ajaib, melainkan tentang sebuah filosofi kebiasaan, keseimbangan, kesegaran bahan,
moderasi dalam porsi, dan kekayaan warna di atas piring. Seringkali digunakan sebuah analogi yang indah. Mata kita adalah cerminan langsung dari apa yang kita makan. Jika kita mengisi piring kita dengan pelangi nutrisi, warna hijau dari teh dan sayuran, warna oranye dari ubi, warna merah muda dari ikan seperti yang dilakukan para lansia di Jepang, maka pandangan kita ke dunia pun akan tetap berwarna-warni dan cerah hingga di usia senja. Kalau video ini dirasa bermanfaat dan memberikan inspirasi baru, saya titip satu hal saja. Bantu bagikan video ini ke grup WhatsApp keluarga atau teman-teman Anda. Mari kita adopsi kearifan mereka, bukan dengan meniru mentah-mentah, tapi dengan mengambil prinsip-prinsip baiknya dan menyesuaikannya dengan kekayaan alam yang kita miliki di Indonesia. Terima kasih telah menyimak sampai akhir.